Minasang, konnichiwa. Selamat datang lagi di Sarke, Sastra Jepang Podcast bareng aku Galan. Dan di episode perdana kita kali ini nih, kita bakal ngebahas topik yang emang menarik banget nih teman-teman. Seru banget, kita bakal ngebahas tentang gimana sih pengalaman menjadi pendamping mahasiswa Jepang di kampus atau biasa disebut dengan buddy. Nah, jadi teman-teman, programnya itu keren banget karena selain kita bisa ngobrol dan kenalan langsung sama orang Jepang, kita juga bisa belajar banyak tentang budaya mereka, bisa berkomunikasi lintas budaya, bahkan kita bisa belajar cara beradaptasi sama orang Jepang secara langsung. Yang spesial banget nih, hari ini aku udah bareng sama Kak Kezia. Jadi teman-teman, Kak Kezia ini merupakan seorang mahasiswa sastra Jepang yang udah pernah menjadi seorang pendamping mahasiswa Jepang atau buddy secara langsung teman-teman. Jadi hari ini kita bakal tanya-tanya nih, kita bakal kulik-kulik mungkin motivasi awal Kak Kezia, terus gimana proses seleksi dan pendaftarannya, dan kita juga bakal ngedengerin cerita-cerita seru, menarik, dan tentunya unik dari Kak Kezia selama menjadi seorang pendamping mahasiswa Jepang di kampus. Oke. Mungkin pertama-tama aku mau kenalan dan nyapa Kak Kezia dulu kali ya. Konnichiwa Kak Kezia, apa kabar? Konnichiwa, alhamdulillah aku baik. Baik ya, sebelumnya makasih banget Kak karena udah nyempetin waktunya buat ngobrol sama kita bareng-bareng di Sarkes kali ini. Mungkin pertama-tama kita langsung aja kali ya Kak ya. Boleh gak sih Kakak ngejelasin program pendamping mahasiswa Jepang tuh program yang seperti apa sih Kak? Oke, jadi kan kalau di Sasjob sendiri itu setiap tahunnya itu akan ada mahasiswa koci yang datang untuk kyoiku. Nah, jadi mereka itu akan didampingi oleh kita yaitu badis, dan tugas kita sebagai badis yaitu untuk membantu mereka beradaptasi sama lingkungan dan juga nge-guide untuk sekitar UB gitu. Begitu, berarti kakak bertugas untuk mendampingi Nihonjin dari Kochi Daigaku yang datang ke Indonesia, spesifiknya ke UB, supaya mereka tuh bahasanya tahulah lingkungan sekitarnya seperti apa, begitu ya kak ya. Kalau aku boleh tanya nih kak, awal kakak bisa tahu kalau program pendamping mahasiswa Jepang ini ada tuh gimana sih kak? Awalnya tuh aku tahu dari grup angkatan sastra Jepang. Kan itu di grup aku tuh biasanya kayak ada dikasih tahu info-info tentang magang atau enggak tentang beasiswa gitu-gitu kan. Dan aku itu tahu dari kahim kalian Zidan. Dari Kak Zidan. Dan emang dia itu biasanya suka nge-share hal-hal info-info penting kayak gitu. Dan juga emang kan program coaching ini tuh ada setiap tahun ya. Jadinya aku juga udah tahu dari tahun lalu karena ada juga yang datang ke sini, dan dari situ sih aku taunya. Berarti kakak tuh tahu karena memang dari angkatan sebelumnya pun memang sudah ada program itinya kayak ya. Dan infonya pun tersebar luas di grup angkatan lah seperti itu ya. Iya. Terus kalau aku boleh tahu kak, yang bikin kakak tuh tertarik untuk ikut program ini tuh gimana sih kak? Yang bikin aku tertarik tuh sebenarnya awal banget nih, aku punya temen yang emang seorang tour guide, dan aku juga sering ikut dia nge-tour guide juga. Dan dari situ aku jadi kayak makin lama makin suka kenalan sama orang Jepang, ngetur sama orang Jepang gitu. Terus juga selanjutnya tuh aku suka dari awal tuh aku suka kaiwa. Suka kaiwa. Aku suka ngelancarin kaiwa dan juga pengen ngelatih skill kaiwa juga. Begitu. Iya, dari situ. Dan juga kan lumayan ya dapat teman orang Jepang. Ya, apalagi benar langsung sih. dari orang Jepang. Langsung gitu. orang Jepang asli ya. Berarti terus, memang kakak tuh dari awal sudah punya pengalaman ikut tour guide, terus suka buat komunikasi apalagi sama orang Jepang juga, dan sekaligus wah bisa jadi sarana nih buat ngelatih kaiwa kakak gitu. Betul. Kan gitu. Oke. Berarti kalau dengar kakak suka kaiwa dan segala macam, berarti emang kakak tuh dari awal suka sama hal-hal yang berbau Jepang gitu ya? Iya, suka banget. Aku kira gara-gara pengalaman ini kakak baru suka, berarti emang dari awal emang sudah suka ya? Dari awal suka. Wibu aku dari awal. Wibu ya, nonton anime, mungkin dari game ya. Tanpa sadar kita emang udah terpapar Jepangan guys. Keren banget. Kalau boleh tahu kak, kalau misalnya dari orang-orang di sekitar kakak, misalnya keluarga atau teman-teman sendiri, itu reaksinya tuh gimana sih begitu tahu kalau kakak tuh ikut program pendamping mahasiswa Jepang ini? Kalau teman-teman aku sendiri tuh mereka palingan pada nanya-nanya aja sih tentang kayak info-infonya, atau
syarat-syarat dan benefitnya. Tapi kalau untuk orang tua aku kayaknya mereka nggak tahu sih, soalnya aku nggak kasih tahu juga. Mereka nggak tahu ya. Enggak. Tapi aku yakin kalau mereka tahu pasti mereka bangga Aduh, sih. amin. Karena emang kalau mau jadi pendamping itu kan nggak gampang ya Kak ya. Ya kan pasti ada persyaratan-persyaratannya, ada Iya, seleksinya juga ada, dong. ada. Aku yakin nih teman-teman banyak banget nih yang penasaran Kak. Gimana sih cara pendaftaran dan seleksi itu seperti apa sih Kak gitu? Apakah ada persyaratan khususnya untuk menjadi seorang buddy? Oke, jadi untuk awalnya kan aku tahu ini dari grup angkatan dan harus isi form untuk mendaftar tersebut. Nah, di form itu biasanya tuh kalian isi dulu dan abis itu ada wawancara. Tapi waktu itu tuh karena pendaftarnya kalau nggak salah cuma 3, jadinya itu aku langsung lolos gitu. Langsung lolos karena memang tidak terlalu banyak orang yang mendaftar gitu ya Kak ya. Tapi ada nggak sih Kak kayak kasusnya nggak ada seleksi tiba-tiba orang itu ditunjuk sama prodi, wah kamu jadi buddy gitu-gitu, ada nggak sih Kak? Itu kasus kayak gitu? ada. Ada ya? Karena kan waktu itu yang yang daftar di Google Form itu cuma 3 orang dan 3-3 itu perempuan. Dan karena ada satu mahasiswa koci yang laki-laki, jadinya ada satu laki-laki sasjep yang ditunjuk sama dosen. Karena cuma 3 orang dan nggak ada yang laki-laki, makanya ada 1 orang yang ditunjuk dari prodi Iya. gitu ya. Wah keren banget ya teman-teman. Nah kalau misalnya kita udah terpilih nih Kak menjadi seorang pendamping mahasiswa Jepang, itu biasanya ada pelatihannya nggak sih Kak? Kayak mungkin semacam briefing atau pembekalan supaya kita tuh nggak kaget begitu langsung jadi pendamping mahasiswa Jepang itu. Kalau pelatihan sih nggak ada ya, karena waktu awal-awal tuh kita itu langsung di briefing gitu loh kan, untuk besoknya itu ngapain aja, terus syarat-syarat yang do and don'ts-nya itu apa aja, langsung di briefing sih. Tapi nggak ada, kalau pelatihan khusus itu nggak ada. Nggak ada, berarti memang cuma briefing job desk-nya tuh apa aja, harus ngapain aja, yang nggak boleh itu apa aja gitu. Iya. Sisanya mungkin buat adaptasinya kita learn by doing aja gitu Iya. ya. Wah keren banget, pasti ada struggle-nya itulah pasti ya Kak ya. Iya sih. Tapi aku yakin selama kita ngobrol tadi masih banyak nih teman-teman yang penasaran mungkin Kak. Sebenarnya tugas utama dari buddy itu ngapain sih Kak? Oke. Apakah buddy itu cuma nemenin mahasiswa Jepang tuh di ruang lingkup akademik aja atau juga nemenin di keseharian mereka? Mungkin belanja atau nongkrong. Oh, jadi kalau job desk-nya tuh yang pertama pastinya mendampingin mereka ke prodi gitu. Dan di awal-awal tuh di minggu pertama kan mereka itu tinggalnya di hotel ya. Jadinya kita itu harus nganterin mereka dari hotel ke UB biar mereka nantinya bisa bisa jalan sendiri gitu. Terus kita juga bantu adaptasi, dan awal-awal kita juga nemenin mereka cari makan. Terus kita juga harus merhatiin mereka makan apa, karena tau lah ya perutnya orang Jepang kan nggak sekuat perutnya orang Indonesia benar banget gitu. sih. Dan juga pastiin kayak mereka itu nggak makan pedes, nggak jajan-jajan sembarangan gitu, pokoknya harus dijaga banget. Terus juga kenalin lingkungan UB dan sekitarnya. Terus selanjutnya sih sebenarnya tuh nggak ada tuntutan langsung dari dosen atau gimana, jadi kita itu minggu selanjutnya bisa bebas mau ngajak mereka kemana aja gitu. Oh begitu, berarti memang di awal-awal tuh kakak harus mungkin nganterin mereka dari kampus ke tempat mereka, ke bahasanya guest house mereka lah gitu, supaya mereka Iya. tuh berangkatnya tuh tahu jalannya begitu ya. Tapi mereka tuh buat berangkat tuh mereka jalan kaki Kak? Iya, jalan kaki. Jalan kaki ya, berarti nggak terlalu jauh ya guest house-nya juga ya? Iya, lumayan sih. Lumayan. Berarti kalau kayak gitu tuh kakak nemenin mereka tuh setiap saat dong? Atau mungkin di saat-saat tertentu aja, kayak misalnya selesai kelas nih, atau mungkin pas libur aja? Sebenarnya nggak tiap hari banget sih, soalnya kan kita itu juga ada kelas masing-masing kan, dan kata sensei itu nggak boleh bolos buat nemenin mereka doang gitu. Jadinya kalau misalnya aku ada kelas, mereka digantian sama badis lain gitu. Atau kalau misalnya hari Minggu lagi nggak bisa nemenin mereka jalan-jalan, itu juga bisa sama badis yang lain gitu. Pokoknya kita ganti-gantian aja gitu. Jadi shifting aja gitu ya, siapa yang ready nemenin begitu. Betul. Wah, keren banget teman-teman. Tapi aku mungkin mau mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang seru nih Kak. Oke. Aku mau tanya sama kakak, gimana sih waktu pertama kali kakak tuh ketemu sama mereka? Apa mungkin canggung, atau mungkin nervous, atau mungkin jangan-jangan situasinya tuh awkward gitu? Gimana cara kakak tuh mengatasi itu semua gitu loh? Jujur aku kan pribadi juga awkward gitu kan. Dan pas pertama kali ketemu tuh mereka diem banget, kayak kayak bener-bener yang introvert next level gitu loh. Dan
sebagai badis itu kan mau nggak mau aku harus kayak inisiatif buat nanya duluan, buat ngobrol duluan gitu kan. Jadinya kayak sebenarnya sih menurutku di pandangan aku sih aku aman-aman aja, tapi takutnya tuh mereka ngelihatnya tuh kayak nih orang kok kayak maksa banget ngomong gitu ya. Takutnya kayak gitu sih. So asik banget sih lu Iya, gitu ya. takutnya kayak gitu. Tapi pada akhirnya kakak tetap ngajakin ngobrol dulu Iya, akhirnya. pada akhirnya asik kok. Pada akhirnya asik ya. Asik-asik. Tapi mahasiswa Koci yang datang ke Indonesia tuh jangka umurnya tuh seumuran gak sih kak sama kita? Sekitar 20 sampai 20 ke atas sih. 20 ke atas ya. kurang Berarti lebih sebenarnya sama. emang nggak terlalu jauh ya. Enggak terlalu. Jadi buat adaptasinya juga nggak terlalu sulit gak sih harusnya ya kak ya. Iya. Yang penting kita memenuhi persyaratan, kita bisa bahasa Jepang dasar lah bahasanya kan, bisa ngobrol karena Betul. seumuran pun kalau nggak ngerti ngobrol ya udah gimana ya kan? Iya. Ngomong-ngomong nih kak, mereka kan datang ke sini kan pasti ada tujuannya sendiri kan. Artinya kan nggak mungkin selamanya di Indonesia dong. Iya. Kira-kira mereka tuh ke Indonesia tuh berapa lama sih kak jangka waktunya tuh? Mereka kalau di form sih isinya 2 sampai 3 minggu ya. Tapi kalau yang anak-anak Koci yang tahun ini tuh 3 minggu mereka kesininya. 3 minggu, berarti begitu tugasnya selesai mereka pulang begitu ya? Iya, langsung balik. Oh gitu. Sedih banget. Sedih banget ya. Iya. Emang sih, karena kita baru kenalan sama temen, baru Iya, temenan 3 tiba-tiba minggu lagi, 3 minggu doang udah tinggal lagi ke Cepet Jepang. banget Ya itu. ampun. Bener. Terus kalau boleh tahu nih kak, selama kakak menjadi seorang pendamping mahasiswa Jepang, kakak tuh udah ngapain aja dan udah kemana aja sih sama mereka? Oke, jadi kita tuh yang paling awal tuh kita makan di CL. CL. Dan kamu tahu gak sih? Makanan pertama itu kan ada yang mesen mie ayam kan. Mie ayam. Mereka tuh bener-bener nagih banget keenakan sama mie ayam. Mereka bener-bener doyan banget sama mie ayam. Dan yang satu lagi tuh ada anak Koci laki-laki. Dia itu mesen ayam tapi nggak sengaja pesennya itu yang pedas. Jadi kepedesan dong. Iya, di situ kita tuh para badis tuh udah kayak udah jangan dimakan. Kita yang khawatir sendiri gitu loh. Karena takutnya kalau misalnya dia kenapa-napa, kita yang disalahin dong sama sensei. Iya benar sih. Tapi dia tuh maksain makan dan aku kayak ya aku sama badis-badis yang lain tuh kayak ngeliat-liatan ini gimana ya, ini nggak apa-apa gak ya gitu loh. Tapi pada akhirnya dihabisin tuh. Iya. Ya ampun. Nah terus habis itu minggu selanjutnya tuh aku sama 2 perempuan Koci lainnya, kita tuh nail art. Nail art. Karena ada 1 orang yang mau nail art kan, jadinya aku juga ikutan dong. Terus habis itu kita akhirnya nail art bareng. Terus minggu selanjutnya tuh kalau nggak salah mereka ke FIB Cup sama hari minggunya mereka ke kayu tangan. Keliling-keliling kayu tangan. Wah, berarti emang selama kakak jadi pendamping tuh banyak lah hal-hal seru yang udah dilakuin lah sama mereka Banyak ya. banget. Mulai dari makan mie ayam yang enak banget, tapi mie ayam tuh emang enak banget sih kak. Ya kan. Enak banget ya. Septem mie ayam aku. Terus jalan-jalan ke kayu tangan ya kan. Ya ampun, seru banget ya. Tapi yang pas nail art itu yang cowok itu ikut juga kak? Enggak dong. sayang banget nggak ikut. Ya ampun. Berarti kakak itu cuma berdua waktu nail art itu? Berempat sih sama 1 lagi badis. Sama 1 lagi badis gitu. Tuh, berarti emang banyak banget hal-hal menarik dan seru yang udah kakak lakuin ya bareng-bareng sama teman-teman badis dan juga teman-teman Nihonjin dari Koci Daigaku ya kak ya. Tapi kalau yang aku dengar dari cerita kakak, kayaknya kakak tuh sama Nihonjin tuh udah deket ya kak ya. Aduh. Udah temen lah bahasanya ya. Iya. Pernah gak sih kak waktu kakak tuh lagi ngobrol-ngobrol santai, terus mereka tuh mungkin penasaran atau nanya-nanya soal budaya kita. Kan kalau dari kakak sendiri kan kakak dari awal memang sudah tertarik sama budaya Jepang gitu ya kan. Pernah gak sih kak, mungkin dari Nihonjin sendiri bilang kalau dia tuh juga tertarik sama budaya Indonesia, entah dari karya seninya atau mungkin dari makanannya? Mereka sih paling tertarik terutama di makanannya ya. Kan kayak mereka tuh suka banget tadi mie ayam. Terus juga selanjutnya itu waktu itu pernah nyobain nasi goreng juga, itu mereka juga suka banget katanya. Terus sate taichan juga, pokoknya banyak banget deh yang mereka suka makanan-makanannya. Kulineran dong jadinya ya. Iya betul. Tapi emang mie ayam tuh enak banget sih kak. Betul, aku juga sekte mie ayam sih. Sekte mie ayam ya. Iya. Mungkin tadi kan kita udah bahas yang seru-seru nih kak. Aku mau coba lanjut ke pertanyaan yang mungkin tentang tantangan-tantangan kakak selama menjadi pendamping mahasiswa Jepang ya kak. Waktu kakak awal-awal mendampingi mereka, pernah gak sih kak kayak mungkin ada miscommunication sama mereka, atau mungkin dari kakaknya tuh nggak ngerti
apa yang mereka omongin dan mereka pun nggak ngerti apa yang kakak sampaikan gitu. Kalau itu sih pastinya ada ya, karena kan namanya juga baru mahasiswa gitu kan, apa namanya, yang namanya skill Kaiwa juga masih belum bagus banget gitu. Terus juga pastinya ada kosakata yang aku nggak tahu atau aku nggak paham atau mereka juga nggak paham bahkan gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya masalah komunikasi yang simple-simple aja, dan kalau misalnya nggak tahu artinya juga bisa nanya ke mereka gitu, dan mereka itu bisa jelasin di apa namanya dengan nihongo yang gampang kok, jadinya aman aja sih. Aman aja karena memang saling membantu juga dua belah pihaknya gitu ya. Dan pedein aja kalau misalnya ngobrol sama mereka gitu, Iya jangan sih. takut salah. Karena memang mereka kadang yang mereka perluin tuh cuma ditemenin aja sebenarnya kan, supaya mereka tuh nggak bingung kemana-kemana. Mereka Iya. tahu kalau nanya tuh harus ke siapa gitu ya kayak. Tapi kakak waktu ngobrol sama mereka tuh kakak tuh pakai bahasa sopan atau mungkin kayak langsung pakai bahasa yang casual gitu? Kalau aku tuh kan apa namanya, mereka itu kurang lebih seumuran ya, dan di awal-awal tuh aku juga apa namanya pakai sopan dulu, tapi lama-lama tuh mereka bilangnya udah pakai tameguchi aja. Tameguchi tuh casual. Casual. Jadinya makin lama tuh kita ngomong casual terus lama-lama slang. Slang. Berarti memang banyak banget pasti mungkin kosakata baru yang kakak pelajarin Iya, ya. banyak banget sih. Dan emang sih menurut aku juga kalau misalnya kita ngobrol pakai bahasa sopan terus tuh pasti suasananya rasanya kayak kaku gitu nggak sih? Iya, makanya. Jadi kayak ngerasanya nggak terlalu dekat gitu nggak sih kak? Biar lebih klop aja gitu. Lebih klop ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal komunikasi nih kak, aku juga penasaran sebenarnya kak. Kan kok kakak ini menjadi pendamping itu ketika kakak masih menjadi seorang mahasiswa kan? Tentunya pasti kegiatan perkuliahan tuh nggak sedikit dong, ya Iya kan? sih. Entah dari matkul, mungkin organisasi juga, atau mungkin dari UKM yang kakak ikutin, ya kan? Ditambah lagi harus ada tanggung jawab menjadi seorang pendamping mahasiswa kan? Iya. Mahasiswa Jepang lebih tepatnya. Itu gimana sih cara kakak tuh membagi waktunya supaya nggak keteteran tuh gimana sih kak? Untuk bagi waktu sih sebenarnya aku yang aman-aman aja, karena emang aku personally nggak sesibuk itu. Aku juga mahasiswa kupu-kupu sebenarnya. Kuliah pulang ya? Betul. Hehe. Terus sebenarnya juga nggak bakal ngaruh ke apa namanya waktu matkul juga sih, karena kan yang tadi aku bilang kita itu nggak boleh bolos buat nemenin buat nemenin anak-anak koci ini kan. Jadinya kalau misalnya apa namanya ganggu ke matkul atau kehidupan kuliah enggaknya, itu enggak sama sekali gitu. Nggak terlalu mengganggu karena memang kakaknya nggak terlalu sibuk begitu ya? Tapi sulitnya tuh aku bagi waktu ke antara anak koci sama temen-temen pribadi aku aja sih. Kan kita Gitu. juga pengen main gitu. Juga pengen main tapi mau nggak mau waktunya harus disita karena harus mendampingi teman-teman Iya. coach juga begitu ya. Tapi kalau misalnya dari pengamatan kakak sendiri ya kak ya, kan kita kan tahu kalau misalnya negara Jepang itu memang negara yang maju ya kak ya. Fasilitasnya juga pasti kan oke kan. Oke. Begitu mereka datang ke Indonesia kan pasti ada perbedaan dong. Ada nggak sih kak kira-kira mungkin keluhan-keluhan atau statement yang keluar dari mulut mereka terkait perbedaan fasilitas mungkin di Indonesia dan Jepang? Jadi gini, aduh, agak takut gitu sih. Agak takut ya. Jadi kan mereka mereka tuh dari dari guest house ke UB itu kan mereka jalan kaki. Nah, posisi guest house mereka tuh di veteran, otomatis kamu tau lah kondisi trotoar veteran kayak gimana. Iya. Kayak gitu. Dan mereka sebenarnya bukan sempat mention atau enggaknya sih, tapi secara tersirat mereka bilang kayak jalannya susah ya gitu. Jalannya susah ya. Ya karena memang mungkin banyak jalan-jalan yang tidak, bahasanya apa ya, tidak terlalu diurus dengan baik lah ya, betul. seperti itu ya. Terus juga mereka sempat kaget sama lalu lintas di sini. Kan banyak banget motor tuh, banyak banget kan. Beda banget sama di Jepang tuh hampir nggak ada motor. Dan juga kalau kemana-mana tuh macet kan. Kemana-mana macet. Emang di Jepang tuh mayoritas orang-orang tuh kemana-mana jalan kaki ya kayak. Iya, jalan kaki pakai kereta gitu sih. Naik kereta, bener kendaraan umum. Sampai sini isinya motor semua. Iya. Bonceng 10, Aduh. bonceng 15 ya kan. Wah, emang bener-bener kalau ngomongin lalu lintas Indonesia emang agak-agak gimana sih kak? Agak-agak gitu ya. spesial sih. Agak-agak spesial lah ya. Tapi kak, kalau misalnya aku boleh tahu nih kak,
Kalau misal terkait fasilitas kampus itu ada nggak Kak keluhan-keluhan mereka? Mungkin perbedaannya sama di Kochi Daigaku? Kalau di fasilitas kampus sih sebenarnya mereka nggak pernah mention apa-apa ya, tapi mereka tuh pernah kaget tentang ada banyak banget kafe di situ. Di apa namanya, di UB Di UB kan banyak banget, di tiap fakultasnya tuh ada kantin gitu kan. ada kantin. Nah kalau di sana tuh cuma satu kantinnya. Jadi kayak- satu kampus satu aja kantinnya Iya begitu. betul. Terus habis itu juga mereka sempet kaget soalnya kampus UB tuh katanya luas banget. Kalau dibandingin sama kampus mereka tuh bener-bener jauh katanya. Jadi menurut mereka UB itu luas banget katanya begitu. Iya betul. Wah, berarti merupakan salah satu hal yang bisa kita banggakan juga Bisa, teman-teman bisa, sebagai bisa. mahasiswa UB ya. Tapi kalau tadi kan kita udah ngebahas mungkin bahasanya culture shock mereka terkait fasilitas ya Kak ya. Fasilitas dan juga lalu lintas. Ada nggak sih Kak culture shock yang lain yang mereka bilang ke Kakak tapi di luar fasilitas nih, misalnya mungkin gaya hidup orang Indonesia atau mungkin makanan. Sebenarnya sih kalau makanan ya salah satunya tuh orang Indo kan suka banget makanan pedes. Nah mereka tuh bener-bener misalnya nih gacoan level 1 menurut mereka tuh udah pedes banget. Jadi Pedes banget. bener-bener mereka tuh nggak bisa makan pedes sesama sekali itu. Bener-bener nggak bisa itu makan pedas ya. Zero tolerance banget. Berarti begitu sampai ke Indonesia ternyata semua makanan tuh rata-rata memang cukup pedas buat mereka begitu ya. Terus juga kan kalau misalnya di Jepang tuh ocha atau teh itu kan biasanya nggak pakai gula ya. Nah di sini tuh kan pakai gula banyak banget kan. Terus mereka tuh pertama kali coba tuh kayak kemanisan gitu loh. Terlalu manis ya. Jadinya sepanjang mereka di Indo tuh bener-bener kita itu selalu mesen gula yang zero sugar gitu. Less sugar atau zero sugar gitu Zero ya Kak. sugar. Ya, karena memang daya konsumsi gula di Indonesia emang tinggi banget sih Iya, Kak ya. Entah betul dari sih. anak-anak ataupun orang tua semuanya sama sih Betul benar-benar. betul. Mungkin aku mau coba masuk ke segmen refleksi nih Kak ya. Terus aku mau tanya-tanya juga mungkin pengalaman-pengalaman berkesan apa yang udah Kakak dapetin selama menjadi seorang pendamping mahasiswa Jepang atau badis ya Kak ya. Kalau aku boleh tahu Kak, Kakak tuh sama Nihonjin dari Kochi Daigaku ini tuh masih keep in touch nggak sih, kayak masih kontek-kontekan nggak sih Kak? Masih sih, kita itu kan tuker-tukeran IG satu sama lain tuh. Nah di situ kita biasanya tuh DM-an gitu. Terus atau kita tuh juga bikin satu grup yang isinya tuh ada badis 4-4-nya sama anak-anak koci semua. Jadi di situ kita juga kayak masih sering ngobrol-ngobrol, atau enggak kalau misalnya ada yang mau bantuan bisa kontekan di situ. Terus ada juga waktu itu temen aku ada yang dicurhatin sama sama anak kocinya, tapi aku nggak bisa bilang mereka curhat apa soalnya takut. Berarti emang udah sedekat itu lah ya sama Udah anak-anak sedekat Kochi. itu. Berarti secara bisa dibilang Kakak dan teman-teman Kakak ini udah sukses banget lah menjadi seorang pendamping yang baik lah begitu ya. Terima Udah sampai kasih. curhat-curhat begitu, berarti udah dekat banget dong ya kan. Nah, kalau boleh tahu Kak, dari semua pengalaman yang udah Kakak jalani menjadi seorang pendamping, ada nggak sih Kak hal-hal baru yang Kakak pelajari gitu? Oh ternyata ini tuh cara ngomongnya begini, oh ternyata orang Jepang tuh seperti ini gitu. Sebenarnya sih apa ya? Menurutku orang Jepang tuh ngomongnya tuh sebenarnya sama aja. Kan tapi kalau misalnya bagi kita kan kita itu pelajarin kaiwa sama berdasarkan buku kan. Nah, kalau mereka tuh benar-benar menurutku beda jauh sama isi buku gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau latihan kaiwa atau mau latihan ngomong yang benar-benar natural, itu menurutku lebih baik dari dorama aja sih. Dari dorama daripada dari buku begitu ya. Apalagi jangan dari anime. Jangan dari anime ya. Jangan. Karena anime itu emang beda banget gak sih, kadang Jauh. terlalu berlebihan gitu gak sih Iya. Kak? Terlalu dramatis banget lah bahasanya. Mm-mm. BTW thank you banget ya Kak. Iya. Udah nemenin sama-sama. kita nongkrong di Sarkes. Iya. Obrolannya seru banget. Thank Aku you yakin juga. teman-teman juga pasti banyak yang termotivasi juga, banyak yang kepikiran kayak wah kayaknya seru nih jadi pendamping. Iya. Thank you banget ya Kak ya. Iya, sama-sama. Di sini aku juga belajar ternyata memang menjadi pendamping itu tuh nggak cuma sekedar nemenin mereka juga, tapi kita juga bisa belajar banyak hal ya Kak ya. Belajar bahasa Jepang kita juga bisa kita perlancar lah dari sini kan. Dapat teman baru juga, dapat insight baru juga, pelajaran-pelajaran pentingnya juga relate banget sih sama teman-teman.
Dan buat teman-teman yang nonton, jangan lupa tonton episode-episode kita berikutnya di YouTube Hima Prodi Sastra Jepang, karena di podcast-podcast berikutnya topik pembahasannya nggak akan kalah seru dan narasumbernya juga nggak akan kalah keren. Jadi buat semuanya, saya Galan pamit dulu. Dadah.